kemudian nanti ada tindakan-tindakan dalam pembedahannya, ya, dan yang terakhir adalah modalitas terapi yang lainnya. Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama ini agen penutup luka, ya. Nah, penutup luka atau wound dressing ini ada banyak macam, ya. Teman-teman bisa pilih tergantung nanti lukanya. Nah, penutup luka perban yang pertama ada namanya poliuretan. Ini biasanya merek dagangan itu Tegaderm, ya. Nah, ini keuntungannya dia nempelnya kuat, jadi dia sangat lengket ya ke luka dan dia kedap air. Tapi kekurangannya kalau dipakai terlalu lama, nanti bisa robek tuh epitel yang baru. Jadi akibatnya bisa menghambat penyembuhannya. Dan dia tidak nyerap eksudat ya. Jadi kalau ada yang bernanah, nanti dia nggak bisa bagus lukanya. Lalu kemudian ada busa atau foam dressing ya. Ini contohnya Alevin ya, bentuknya kayak busa nih, kayak matras ya, kayak spons. Nah, fungsinya ini dia menyerap eksudat. Jadi kalau ada nanah-nanah, teman-teman bisa pakai foam ini nih, ya. Jadi untuk menyerap eksudatnya. Tapi ada kekurangannya. Kalau teman-teman nggak rajin kontrol, nanti dia bisa lengket. Kalau eksudatnya udah kering masih nempel saat kalian robek, kalian buka penutup lukanya malah jadi lengket, ya. Dan ini harus rajin GV ya, ganti perban. Dan ini membuat kita nggak bisa lihat lukanya karena kan ini nggak bening ya, nggak transparan. Jadi agak susah lihat lukanya. Kemudian ada lagi namanya duoderm atau hidrokoloid ya. Ini biasanya dipakai untuk pasca debridement. Jadi setelah kita bersihin lukanya, nah itu nanti kita bisa pakai penutup lukanya duoderm atau hidrokoloid oklusif. Nah, tapi kekurangannya ada nih. Kekurangannya kalau ada eksudat dia bisa bocor karena dia kurang lengket ya. Dan ini kalau ada baunya, itu bisa kecium juga baunya ya. Nah, ada lagi wound dressing namanya Bactigras. Jadi Bactigras ini penutup lukanya antiseptik, dia ada chlorhexidinnya. Ini dia bisa membantu mencegah infeksi sekunder. Jadi teman-teman kalau habis debridement, lukanya masih kecil, belum bernanah, habis dikorek-korek, dibersihin, teman-teman bisa tutup dengan Bactigras ini. Cuman ada kekurangannya, dia bisa bikin dermatitis kontak iritan. Dan tidak boleh kalau sampai udah ada bernanah, ya. Lalu kemudian ada hidrogel. Nah, hidrogel ini atau polimer silang ini terkenal merek dagangnya Alipac ya. Ini keunggulannya dia bisa sekaligus debridement ya. Jadi kalau diolesin dituang di lukanya, itu dia bisa nyerap nanahnya, tapi kekurangannya dia mahal. Udah mahal dan dia kan bentuknya gel kayak gini ya. Jadi dia nggak selalu bisa nutup luka ulkusnya, makanya harus di pembalut lain. Jadi harus ada penutup lukanya. Entah misalnya dikasih foam gel atau mungkin ditutup dengan kasa steril. Ada lagi alginat atau ekstrak perak. Nah, ini dia sangat efektif untuk menyerap eksudat, tapi kekurangannya kadang-kadang serat-seratnya bisa nempel di dasar lukanya dan karena dia bentuknya padat ya, jadi nggak bisa kelihatan lukanya. Dan keduanya ini mahal bahannya. Jadi kadang-kadang di rumah sakit suka nggak ada nih. Nah, sampai sini ada yang mau nanya tentang wound dressing, bahan penutup luka? Nggak ada ya? Kalau gitu kita lanjut ke agent luka. Jadi kalau teman-teman selain ditutup lukanya kan teman-teman memberikan terapi juga ya. Teman-teman olesin cairan atau olesin obat di lukanya. Nah, teman-teman harus memperhatikan luka kulitnya seperti apa. Nah, ini yang suka kalau di media sosial promosinya heboh banget padahal belum tentu bisa dicocokin. Misalnya, oh ini lukanya bernanah nih, dipakein ramuan ini langsung lukanya mengering. Padahal teman-teman harus lihat dulu jenis lukanya belum tentu sama dan juga vehikulum atau bahan yang dipakai pun juga bisa berbeda. Ingat teman-teman quotes dari seorang dokter yang di film namanya Dr. House. Dia pernah membuat satu quotes yaitu when it is wet keep it dry, when it is dry keep it wet. Artinya apa? Kalau lukanya basah, teman-teman keringkan. Kalau lukanya kering, teman-teman lembabkan. Nah, otomatis teman-teman harus memilih agen vehikulum cairan atau vehikulum salep sesuai dengan lukanya. Kalau lukanya basah, teman-teman gunakan vehikulum cairan. Kalau lukanya kering, teman-teman gunakan salep atau bedak. Ya. Nah, vehikulum cairan ini fungsinya mengeringkan luka ya. Mengeringkan, membantu bersihin nanah, bersihin debris juga. Ada banyak yang bisa kita pakai. Contohnya povidone iodine ya,
Ada juga NaCl, cairan infus itu yang buat bersihin luka. Ada juga antibiotik yang sediaan cairan ya, misalnya metronidazole, ini ada yang sediaan cairan juga. Sama yang cukup unik, yaitu madu murni ya. Ini ternyata sudah ada evidence base-nya, cukup baik loh untuk memperbaiki luka ya, menggunakan madu murni. Lalu kalau misalnya ada luka kering, misal luka-luka yang kayak tadi ya, kulitnya bersisik, ya kulitnya kering, teman-teman bisa lembabkan dengan vehikulum yang salep, ya seperti Vaseline Alba atau Biwex, ya atau mungkin petroleum jelly, ya yang seperti pelembab-pelembab kulit seperti ini. Nah, sampai sampai sini ada yang mau nanya? Baik, Dan ada saya yang lanjutkan ke tim. mungkin Oh, ada yang raise hand. ya dari Ya. Alhoy Hendry mungkin ada ingin bertanya, boleh off mic atau tulis di kolom komentar. Baik, silakan. Selamat malam. Saya ingin bertanya, Dok. Ini kan tadi konteksnya untuk pemberian antibiotik kan di rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya di puskesmas kan kita tahu ada doainnya untuk daftar obatnya, hanya kira-kira amoxicillin dan seperti itu ya kan. Jadi kalau misalnya ini kan dressing untuk misalnya saya dapat gangren ya, grade 4 gitu ya, itu kan lama. Lebih kurang dressingnya lebih kurang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Jadi kalau misalnya dia kita terapinya amoxicillin terus kan itu bukan istilahnya benar ya gitu ya, bisa resisten terhadap amoxicillin terakhir nantinya. Atau kita selang selinan Amox, Metro, kadang kalau ada Cipro kita selingkan dengan Cipro, itu kan tidak benar, karena kalau misalnya kita rujuk terus seperti itu kan ke penyakit dalam pun pasti nanti akan dibalikkan kan dok. Tindakan kita itu bagaimana ya dok sebaiknya? Oke, terima kasih Alhoy untuk pertanyaannya. Bagus, ini pertanyaan yang bagus ya, karena bagaimanapun kita tidak boleh selalu bermain dengan antibiotik terus-terusan ya. Prinsipnya pertama seperti ini, kita mengurangi kumannya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya ada jaringan yang nekrosis, ada yang ada yang busuk-busuk, ya, ada yang gangren, sebaiknya memang segera dibuang. Ya, karena jaringan-jaringan nekrosis tersebut itu menjadi sarangnya kuman, ya, sarangnya bakteri-bakteri, sehingga itu akan kalau kita kasih antibiotik terus-terusan ya malahan nggak akan bagus gitu perkembangannya, perkembangan lukanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manajemen lukanya. Ya, manajemen luka harus kita jaga selalu. Ya, wound care-nya. Ya, jangan sampai lukanya tidak dirawat dengan baik. Kalau lukanya tidak dirawat dengan baik, maka lesi kulitnya akan semakin infeksi sehingga dia akan butuh lebih banyak antibiotik. Nah, jadi itu salah satu cara kita mengurangi penggunaan antibiotik. Lalu yang kedua begini, pemberian antibiotik pun itu hanya kita berikan kalau misalnya sudah ada tanda infeksi beratnya. Contohnya misalnya di daerah ulkusnya sudah menyebabkan misalnya udah ada sepsis gitu. Maka itu perlu kita memberikan antibiotik seperti itu. Dan itu pun kembali multidisiplin ya. Nanti dari dokter-dokter yang lain, dari dokter spesialis yang lain pun juga akan merekomendasikan apakah pasien ini perlu untuk diberikan antibiotik atau udah stop aja, kita wound care aja. Seperti itu. Roy, apakah cukup jelas penjelasannya? Cukup jelas sih dok, tapi ada satu kendala juga. Kita wound care, tapi ada beberapa dari pasien yang ditangani itu setelah wound care ada hasil yang bagus, tetapi ada beberapa yang setelah wound care 3 bulan hasilnya bagus, kemudian mungkin ya tidak menjaga dari hygiene ataupun istilahnya yang pertama itu hygiene dan tindakan. Kalau di pedesaan kan kebanyakan mereka bertani, kebanyakan kan kakinya terkena lumpur gitu. Meskipun mereka plastikin kakinya kan, tetap kembali lagi ulkusnya menghasilkan pus gitu. Ulcernya itu tetap menghasilkan pus. Jadi kalau misalnya dikasih Metro Amos, jadi terpaksa dikasih Metro, tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan dari hasil wound care-nya dok. Sudah kami lakukan debridement juga di puskesmas karena kan secara BPJS agak sulit sekarang untuk dirujuk. Nah, kalau misalnya selain tindakan dressing, tindakan pemberian obat, apa yang bisa kita lakukan lagi dok? Kira-kira, karena kan
kalau mereka tidak bekerja kan mereka tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan mereka sehari-hari gitu dok. Itu pertanyaan itu yang dialami sih dok. Baik, terima kasih Alhoy untuk pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Saya mungkin cukup kagum ya. Mungkin Alhoy sangat banyak nih menghadapi pasien-pasien yang di daerah pedesaan. Ini menjadi menambah wawasan juga loh untuk saya. Ternyata ada loh kendala masyarakat yang seperti ini. Memang betul. Kembali kita mengatakan bahwa kita tidak bisa dalam satu sisi medis juga. Maka kita harus memberikan dukungan juga ya di dalam sosialnya. Ya, contohnya ya masalah dengan kaki diabetesnya itu. Pasien dengan kaki diabetes tentu sudah mengalami morbiditas, di mana akan terjadi penurunan kualitas hidupnya. Jadi dia sulit untuk bekerja dengan adanya kaki diabetes ini pun dia harus jaga seperti itu. Jadi satu, edukasi memang tetap kita harus benar-benar bawel sama pasiennya. Kita kasih tahu pasiennya supaya menjaga hygiene-nya dengan baik. Karena kalau tidak ya bolak-balik pusnya akan muncul, bolak-balik antibiotik akan kita kasih, dan itu tentu akan merugikan untuk pasiennya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bila seandainya modalitas terapi tidak baik, tidak udah dikasih antibiotik tetapi tidak masih bolak-balik pusnya kambuh, mungkin pada saat itu kita sudah membutuhkan konsul dari multispesialis seperti itu. Memang dengan kondisi sekarang tentu itu yang menjadi tantangan untuk kita semua. Ya memang ujung-ujungnya bolak-balik diberi teman. Ya, mungkin dalam kondisi tertentu kita harus mempertimbangkan untuk memfokuskan pada wound care-nya, memaksimalkan wound care dengan mengurangi antibiotiknya. Makanya mungkin medicine is an art ya, bahwa kita harus melihat dari kondisi pasiennya dengan kondisi sosial dari pasiennya sendiri. Apakah cukup menjawab Alhoy, Henry? Agak menjawab sih, tapi agak susah juga sih secara di lapangannya dok. Ya begitulah. Terima kasih. Ini pun menjadi penambah wawasan juga nih buat kami. Bagaimana nih kita deal with dengan kondisi yang sulit ya pada rekan-rekan kita yang di daerah pelosok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk wound dressing yang menggunakan hidrogel itu di daerah pelosok itu agak susah didapat karena kan termasuk modern dressing. Sedangkan di pelosok juga hanya paling bisa dilakukan standar dressing. Kebanyakan saya sudah pernah coba menggunakan Vaseline, Biwex, itu terakhir jadi ini, Taenia pedis, jam. Karena hygiene mereka itu sangat berbahaya juga sih, kalau menurut saya. Karena ya, baik, terima kasih. Saranin dressing 2 hari sekali sih, dok. Kira-kira ada masukan nggak ya, dok? Misalnya untuk pas kita di vaskes yang di daerah terpencil, vaskes primer gitu, dok. Oke. Baik, terima kasih. Prinsipnya seperti ini. Kembali kan kalau kita dibahas di dalam wound dressing tadi ya. Kalau wound dressing ada banyak sekali wound dressing. Yang seperti ini kebetulan saya buka slide-nya juga ya. Jadi ada banyak sekali pilihan wound dressing. Dan tentu kita harus cocokkan dengan lukanya. Artinya berarti case by case ya. Tidak semua pasien kita bisa mengeneralisir dipakai wound dressing yang apa. Ya, nanti Alhoy bisa melihat di dalam pasiennya. Apakah ini pasiennya jenis lukanya seperti apa. Nah, Alhoy nanti bisa lihat kalau misalnya banyak eksudat, Alhoy bisa memilih foam dressing ya, foam dressing yang mungkin cukup lebih murah ya, tergantung dengan availabilitas di masing-masing fasilitas kesehatan di masing-masing puskesmas ya. Kemudian kalau misal lukanya tipe yang kita mau habis debris deman masih belum ada infeksinya, mungkin kita bisa pertimbangkan menggunakan baktigas atau mungkin bisa menggunakan tegaderm ya atau poliuretra seperti itu. Jadi kita memilih ya, seperti peribahasa tak ada rotan akar pun jadi. Jadi kita pilih yang terbaik di antara yang ada di dalam fasilitas kesehatan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih ya, dok. Oke. Baik, terima kasih. Ini teman-teman bisa belajar loh ya dari pertanyaan ini, karena teman-teman saat nanti internship kita datang ke daerah pelosok, mungkin hal-hal yang dihadapi oleh teman kita Alhoy bisa menjadi kendala juga loh untuk teman-teman. Ya, baik. Mungkin saya mohon izin untuk melanjutkan ya untuk pembahasannya. Oke,
Tadi kita bahas sampai ke bagian tindakan dalam wound care ya. Jadi ada namanya